Lillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema ada iblis di dalam hati. Subhanallah, ini sebelumnya ada video tayangan dulu nih. Ya Allah, ini gondol 100 juta lalu tembak petugas ATM. Allah, ini dia video tayangannya jamaah. Benar, karena sudah ada sarang iblis di hatinya. Bahkan sarangnya tuh sudah sangat membesar. Sehingga dia melakukan hal seperti itu, Ustadz. Silahkan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atas godaan ini, dengerin yang di rumah, dengerin. Jangan pernah menyalahkan setan dalam perbuatan dosamu. Saya berdosa gara-gara digoda setan. Berarti Anda membesarkan nama setan. Tidak boleh. Setan itu cuma menggoda, tapi kamu yang melakukannya kan? Setan cuma menggoda, tapi kamu yang melakukannya. Ya Allah, gara-gara setan saya masuk neraka, kata setan. Saya kan cuma goda, tapi kamu yang lakukan. Makanya dengan alasan apapun, iblis itu dengan bala tentaranya berusaha untuk menggoda manusia. Iblis dan bala tentaranya. Jadi iblis itu, jamaah, iblis itu bersarang di hati kita. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, dia bisikkan kejahatan untuk mengambil harta orang. Tapi kan dia kan saya akan mencuri handphonenya supaya anakku bisa sekolah online. Pertanyaannya berarti ilmu anakmu tidak berkah. Karena mendapatkan ilmu dari apa? Yang haram, yang bukan haknya. Tidak boleh, karena ada 3 yang diharamkan. Tidak boleh mengambil nyawa orang, tidak boleh mengambil harta orang, tidak boleh orang menyakiti hati orang. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Iya benar, jangan kasih image-nya si iblis tuh naik. Enakan ya kita yang dosa, image-nya iblis naik. Nauzubillah. Nah jamaah, sekarang aku mau kasih kesempatan nih untuk jamaah yang di studio nih pada mau bertanya ya kayaknya. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo ibu-ibu, siapa di sini yang mau bertanya? Masya Allah, aku ke kubu sebelah kanan dulu ya ibu-ibu. Nih siapa yang mau bertanya? Ibu yang di tengah, silahkan Bu, silahkan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana dari Majelis Taklim Al-Abidin, Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Silakan Bu pertanyaannya. Biasanya iblis itu masuk di hati manusia saat apa dan kapan Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya sama Habib? Habib kayaknya yang paling tahu Bu ya. Ya. Silakan Habib penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kapan iblis itu masuk ke dalam diri manusia atau menggoda hati manusia? Yang pertama banyak diantaranya Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu warda mengatakan yang pertama ketika manusia lagi tamak. Ya, orang lagi tamak atau tomak, itu iblis masuk. Makanya Nabi SAW, ulama-ulama kita meriwayatkan ij'alid dunya majlisaini. Jadi jangan sampai dikasih kesempatan iblis mau masuk kepada kita. Yang pertama apa? Tempat duduk kita yang bagus, yang terbaik adalah yang pertama li thalabil ilmi. Kayak ibu-ibu sekarang nih, kita lagi menuntut ilmu. Jadi iblis gak bisa masuk orang lagi nuntut ilmu. Karena ketika kita menyebutkan nama Allah, ketika kita menyebutkan nama Nabi, jauh iblis pergi jauh-jauh. Kemudian yang kedua apa? Li talabil halal. Tidak boleh tomak. Walaupun itu halal, tapi kita tamak maka menjadi tidak baik.
Artinya tempat duduk kita yang terbaik adalah mencari dunia yang halal. Jadi tamak adalah salah satu pintu iblis masuk kepada kita. Kemudian apa di antara pintu iblis yang masuk kepada kita? Cinta dunia. Tamak itu kadang-kadang kepada orang. Jadi Imam Ghazali mengatakan ketika kita terlalu cinta sama orang tersebut, ketika kita selalu demen sama orang tersebut, maka iblis masuk kepada kita. Ada perkataan, ada yang mengatakan ini perkataan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Maka mengatakan, beliau katakan, cintailah orang itu sekedarnya saja. Kenapa? Mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang kau benci. Maka bencilah kepada seseorang itu sekedarnya saja. Kenapa? Mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kau cintai. Artinya ini cinta. Jadi mencintai orang itu terlalu berlebihan juga termasuk tamak dan termasuk pintu daripada pintu iblis masuk kepada hati orang tersebut. Jadi kita sudah, orang itu sampai berkata, berani dia berkata, mungkin bukan karena dia saya tidak bisa hidup. Kalau tidak dapat dia, wah saya bisa mati. Kalau tidak nikah sama dia, mungkin hidup saya akan berantakan. Nah ini iblis masuk supaya apa? Supaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia berkata, ya Allah, bagaimana hidupku tanpamu? Artinya kalau kita hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hancur. Iblis tidak bisa masuk kepada hati orang yang seperti itu. Kemudian di antara iblis, pintu iblis masuk ke dalam hati manusia ketika mereka sedang marah. Ketika mereka sedang marah, itu adalah pintu iblis masuk kepada orang tersebut. Orang yang lagi marah, dia akan berbicara sembarangan. Orang yang lagi marah, bahkan orang yang lagi marah, itu imannya bisa hilang, imannya bisa terbang, bisa menjurus kepada kekafiran. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasan, tepuk tangan jamaah. Ini masih ada lagi nih ya yang mau bertanya ini. Ayo tunjuk tangan ibu-ibu. Siapa lagi yang mau bertanya? Wah, ibu yang di belakang paling semangat. Silahkan Bu kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titi dari Masjid Talim Al-Abidin dari Solokan Jeruk, Majalaya. Tepuk tangan dong jamaah. Dia mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Kenapa banyak orang yang tidak percaya bahwa rezeki itu turun dari Allah? Dan kenapa masih juga banyak orang yang tidak percaya? Apa di hatinya itu ada iblis atau masih tidak percaya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz Maulana? Rezeki itu banyak macamnya. Kesehatan itu rezeki. Kebahagiaan itu rezeki. Anaknya taat itu rezeki, tidak nakal itu rezeki. Orang dulu gajinya cuma berapa? Ada orang gajinya cuma 500.000 tapi nggak punya utang. Kenapa? Berkah datangnya dari Allah. Tapi kenapa ada orang yang tidak percaya kalau rezeki itu datangnya dari Allah? Dengarkan baik-baik. Iblis bersarang di hati manusia supaya membisikkan, mengajak orang-orang untuk berpikir bahwa mohon maaf, bahwa begini, tidak mungkin, ini kan usaha saya. Kenapa saya bisa dapat uang? Karena saya yang berusaha, karena saya mencari. Betul tidak? Silakan Anda mencari, tapi bisa jadi harta itu habis untuk obatmu. Anakmu nakal sehingga uang itu habis oleh anakmu. Ada orang tua gajinya cuma 500 tapi uangnya bisa jadi 50 juta karena anaknya 12. Masing-masing anaknya 5 juta. 10 anak, wow, 50 juta. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu.
Saya pernah datang Bu. 6 anaknya laki-laki, 6 perempuan. Berarti berapa semua itu? 12. Diulang tahunkan oleh anaknya. Datanglah saya. Terus saya tanya satu-satu. Terus? Kamu nyetor semua? Terus tanya ibu itu. Bu kenapa nangis? Saya menangis Ustaz. Kenapa anakku bukan 20? Karena anaknya nyetor semua masing-masing 5 juta. Bener juga, Masya Allah. Ibu cukup jelas ya Bu. Masya Allah, tepuk tangannya jamaah mana. Nah ini aku mau kasih satu kesempatan lagi nih untuk jamaah di studio yang mau bertanya. Ayo siapa? Tunjuk tangannya. Lagi-lagi di sebelah kanan, tapi yang paling pojok kanan. Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis Komalawati dari Majelis Talim Al-Abidin, Majalaya, Bandung. Tepuk tangan jamaah. Silakan Bu pertanyaannya. Tanya dong Ustadz Sam. Ya, Bu. Iya. Gimana ya, saya punya tetangga, tapi tetangga itu selalu dengki sama saya. Padahal saya sih nggak salah apa-apa. Gimana tuh orang yang seperti itu, apa udah kemasukan iblis hatinya gitu? Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga ibu ya? Silakan Ustaz penjelasannya. Baik, tabe guru-guru kuat Muhammad Ustaz Maulana Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Isra, Al-Quran Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna asy-syaitana yanzaghu bainahum. Inna asy-syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibakum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Al-Quran sebagai pengingat agar kita tidak terjebak dalam godaan iblis, godaan syaitan. Agar kita tidak mudah mendengarkan godaan mereka. Karena sekali mendengarkan godaan mereka, bisa jadi kita membiarkan mereka masuk ke dalam hati kita. Salah satu ciri orang yang telah dirasuki hatinya, bersemayam di hatinya, sifat-sifat iblis, sifat-sifatnya syaitan, yaitu adalah orang yang tidak merasa senang ketika orang lain senang. Apalagi yang ditanyakan tadi perihal bertetangga. Bertetangga itu bukan perihal sepele dalam Islam. Bahkan Nabi SAW senantiasa mengaitkan ketakwaan seorang yang beriman dengan perilakunya terhadap tetangganya. Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita, wa ahsin ila jarik, perbaiki akhlakmu terhadap tetanggamu. Bahkan dikatakan al-jar qabla dar, kita kalau mau memilih tempat tinggal pilih dulu tetangganya baru pilih rumahnya. Kalau sekarang kan orang beli rumah itu ada show unit. Kita lihat unitnya. Mestinya kalau dalam Islam bukan hanya show unit, tapi show tetangga. Yang mana yang menjadi tetangga saya di dalam perumahan tersebut. Kenapa? Ternyata ada hak dan kewajiban dalam hal bertetangga. Apakah orang yang senantiasa iri dengki itu sudah menjadikan hatinya dihinggapi oleh iblis ataupun syaitan? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung kepada Allah daripada hasad apabila sedang hasud. Maksudnya apa? Hasad itu senang melihat nikmat orang lain, itu ada di dalam hati setiap orang.
senang melihat nikmat itu ada di setiap hati orang lain. Jadi ulama memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk mengarahkan rasa iri ini kepada iri yang baik. Ada iri yang baik, mana itu? Tetangga beli mobil baru, senang gak lihat tetangga beli mobil baru? Senang. Pengen gak mobil baru? Pengen. Arahkan kepada iri yang baik. Bagaimana itu? Datang kepada tetangga nanya, kok bisa beli mobil, gimana caranya? Ajarin saya usaha juga dong. Ajarin saya bermitra juga dong. Ajarin saya jualan juga dong. Itu iri yang diarahkan. Iri yang tidak baik itu mana? Orang beli kipas angin dia yang terputar. Iya. Orang beli kulkas dia yang kedinginan kalau kata Ustadz Maulana. Orang naik mobil baru, dia naik ambulans. Iya, dia yang ngegas ya. Terima kasih Ustadz Hasanah. Ibu cukup jelas ya Bu. Ya Ibu juga mukanya jangan sedih ya Bu. Masya Allah ibunya mukanya sampai sedih ya. Nah ini kita ada pertanyaan dari jamaah di rumah loh. Dari Instagram @givari_kanzaniafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mama saya gampang banget terpancing amarahnya. Sampai membuat saya gak betah buat di rumah. Tapi ada yang bilang ke saya orang yang gampang marah itu karena ada iblis di dalam hatinya. Emang benar begitu Habib? Benar. Silakan penjelasannya. Artinya Ja'a Arabi ilan Nabi, datang seorang Arab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya boleh nggak sih sebenarnya orang marah itu boleh atau tidak? Atau setiap orang marah itu masuk iblis ke dalam hatinya? Maka seorang sahabat ini bertanya kepada Rasul. Seorang sahabat, wahai Rasul, dulani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut masuk surga. Maka seorang badui ini tanya, seorang Arab ini, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Maka Rasul katakan dengan nasihat yang mulia, Nabi katakan la taghdab, jangan kau jadi orang yang pemarah. Ini sahabat tidak puas, dia minta satu amalan, pasti orang berpendapat amalan itu pasti amalan yang agak panjang. Tapi Nabi singkat jawabnya, la taghdab, jangan kau jadi orang yang marah, temperamen. Ya. Kemudian dia ulangi lagi, wahai Rasul, aku minta amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Kata Nabi, la taghdab, jangan jadi orang yang pemarah. Dia tidak puas, dia tanyakan lagi sampai 3 kali kepada Nabi, wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut bisa memasukkan aku ke surga. Maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan kau jadi orang yang pemarah. Sampai 3 kali diulang, dikuatkan jawabannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh jadi orang yang pemarah atau temperamen. Tapi pertanyaannya, boleh atau tidak orang itu marah? Kalau secara umum berarti kita tidak boleh marah. Kita diinjak-injak sama orang, kita nggak boleh marah. Kita dihina-hina sama orang, kita tidak boleh marah. Lihat, artinya boleh atau tidak orang marah? Boleh kalau sebabnya betul. Sebabnya misal contoh, ibu tadi mungkin anaknya belum sholat subuh. Dibangunkan subuh susah. Boleh nggak si ibu marah sama anaknya? Boleh nggak sibuk marah sama anaknya? Boleh, yang ngerkan. Jadi mungkin mamanya ini marah-marah, kecuali marah-marah yang dikatakan Nabi, orang marah tidak ada sebabnya. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Marah bahasa Sundanya apa? Ambek. Ampek atau ambek? Oh, ambek. Gedein ambek, kambing piara gede bagus, ambek dipiara jelek. Ya, artinya maka dia itu sudah termasuk di dalamnya iblis yang goda dia supaya harus marah. Nggak ada sebab apa-apa marah, tidak ada sebab apa-apa marah. Makanya dikatakan bahwasannya kata Sayyidina Ali, Rasul pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iyyakum wal ghadab fa innal ghadab minasyaitan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati wahai Ali, nasihat daripada Nabi kepada Sayyidina Ali. Hati-hati wahai Ali, jangan jadi orang yang pemarah. Sebab kenapa? Fa innal ghadab minasyaitan. Bahwasanya sifat orang yang sering marah-marah itu perbuatan syaitan. Nah, apa yang dilakukan sama ini anak?
ini anak sabar kepada ibunya dan berikanlah sedikit nasihat-nasihat yang bagus, yang baik. Terima kasih Habib penjelasan dan tepuk Baik. tangan jamaah. Nih masih ada lagi nih pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Ada Instagram @dimasrajakhanzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang tidak bisa menerima masukan dari orang lain karena ada iblis di dalam hatinya? Terus cara menegur orang seperti itu gimana? Tahu tempo tuh. Narek kau engkau tahu di pangajarin ada mak kali ngada. Itu tuh tempo. Tempo na. Nasaba de na lo terima masukan. Sabar Ustadz. Mun itu kita lanjutakan lagi nanti ya. Soalnya pian bujuran kada tahu pian. Kada tahu juga ya. Ulun kada tahu juga ya. Kita lanjutakan nanti ya. Bujuran. Lo kasih dimacai Pak. Bujuran ulun kada tahu pian ya. Bisa aja sedikit. Bisa aja. Ya. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Bujuran kada tahu pian.